Ling Tieshou mendengus dingin, dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Sepertinya dia samar-samar bisa melihat bayangan raksasa di belakangnya. Momentum dahsyat itulah makna sebenarnya dari telapak tangan roh raksasa. Momentum yang luar biasa, jauh lebih kuat daripada si pecundang Ling Chong itu. Jiwa Ling Xiao terkejut. Harus diakui bahwa tangan Ling Tai benar-benar kuat. Berdiri di seberangnya, Ling Xiao dapat dengan jelas merasakan tekanan besar yang datang menghampirinya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dilakukan Ling Chong. Giant Divine Palm, gaya pertama. Ling Tai melangkah maju dengan satu tangannya, lalu melepaskan serangan telapak tangan, tubuhnya bergerak sesuai dengan serangan tersebut, dan dia dengan cepat mendekati Ling Xiao. Angin dari pohon palem menerpa wajahnya, membuatnya sesak napas. Gerakan pertama saja, ketika digunakan oleh Ling Tai Hen, beberapa kali lebih kuat daripada gerakan Ling Chong. Tetapi, dia, Ling Xiao, bukan lagi orang yang tidak berguna di tingkat pertama dalam ilmu bela diri seperti dulu. Dengan langkah lembut di bawah kakinya, tubuhnya dengan cepat mundur. Telapak tangan Ling Tai tak tertandingi, dan dia tidak ingin bertarung secara langsung. Lagi pula, kompetisi tahunan ini sangat ketat, dan tidak perlu baginya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya saat ini. Asalkan bisa bertahan 10 langkah, itu sudah cukup. Qinggong yang tampan. Qinggong milik Ling Tieshou juga tidak lemah. Ling Xiao terus mundur, berusaha menghindari pukulan telapak tangan Ling Tai, tetapi lawannya jelas bukan orang yang lemah. Dia mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan kecepatannya meningkat 2 atau 3 kali lipat, dan dia terdorong maju. Luar biasa. Inilah kekuatan peringkat keempat di Elite Hall. Benar-benar bagus. Ling Xiao sedikit terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan jurus roh bela diri gunung dan sungai, dia juga tidak menggunakan kungfu iblis sapi. Dia hanya menggunakan langkah hawa melayang untuk menghindari serangan tersebut. Namun, untuk bisa mendorongnya hingga level ini, Ling Tieshou benar-benar sangat mumpuni. Terkadang Ling Xiao bahkan merasa bahwa dia tidak sedang berhadapan dengan Ling Tieshou, melainkan dengan seorang raksasa. Hei, ayo kita kerahkan seluruh kekuatanmu. Memikirkan hal ini, Ling Xiao meningkatkan energinya, melakukan langkah awan melayang sebanyak 3 langkah, dan kecepatannya meningkat lagi. Ledakan. Lagi pula, pukulan Ling Tieshou gagal mengenai Ling Xiao, dan langsung mengenai tanah, menyebabkan batu bata setebal 1 kaki itu retak. Hahaha, kakak Taishou, aku di sini, jangan sampai bikin masalah dengan Brick. Ling Tieshou sangat marah sehingga dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menang dengan kekerasan. Maka ia segera mengadopsi metode bertarung lainnya. Bentuk ke-9 dari roh raksasa berupa telapak tangan, jaring pukat, dan jaring bumi. Saat gerakan ini dilakukan, bayangan pohon palem memenuhi langit, dan tampaknya tidak ada kekurangan sama sekali. Ling Xiao tanpa sadar menarik napas dingin, dan buru-buru meningkatkan penggunaan ki lagi, melakukan langkah awan melayang sebanyak 5 langkah, dan kecepatannya meningkat lagi. Lalu terjadilah pemandangan yang aneh. Ling Tieshou terus mengejar, dan kemudian bayangan telapak tangannya memenuhi langit dan menyelimuti Ling Xiao. Ling Xiao, di sisi lain, bergerak lincah seperti burung layang-layang yang cerdik. Jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung secara langsung, berlarian bukanlah apa-apa. Melihat situasi ini, Ling Chong sangat marah hingga ia menggertakkan giginya. Ini cuma lelucon. Jika dia bisa menyentuh bajuku, aku akan melawannya secara langsung. Keunggulanku adalah kemampuan fisikku. Kenapa tidak memanfaatkannya? Ling Xiao sekarang ingin menciptakan ilusi bagi semua orang, yaitu, kecuali kemampuan fisiknya yang luar biasa, sisanya biasa-biasa saja. Lagi pula, persaingan dengan Ling Fei saat itu, ditambah dengan apa yang disebut perburuan barang murah di pegunungan Fulong, benar-benar mustahil tanpa keterampilan gerakan yang baik.
Jadi jika dia melakukan ini, semua orang pasti akan mempercayainya. Dia benar-benar punya waktu luang untuk mengobrol. Kemampuan gerak orang ini mungkin bahkan lebih hebat daripada Ling Fei. Ya, sudah 6 langkah, dan tangan Ling Tai belum menyentuh pakaiannya. Para murid dalam keluarga itu tak kuasa menahan diri untuk berseru. Apa yang harus kulakukan, Kakak Feng? Bagaimana mungkin pengemis kecil ini begitu kuat? Ling Yu jelas panik. Apa yang kau takutkan? Hanya saja kemampuan fisik tidak ada gunanya. Ada banyak cara untuk mengatasi kemampuan fisik. Jika tidak, Ling Fei pasti sudah menjadi nomor 1 di aula elit. Meskipun Ling Feng mengatakan ini, dia masih sedikit gugup di dalam hatinya. Kemajuan Ling Xiao membuatnya merasa seperti sedang diawasi. Sangat tidak nyaman. Orang yang paling panik pastilah Ling Chong. Awalnya dia berpikir bahwa selama sepupunya bertindak, orang seperti Ling Xiao pasti bisa dikalahkan dengan mudah. Tidak perlu sampai 10 langkah sama sekali. Namun sekarang, keenam gerakan itu telah berlalu, dan sepupunya bahkan tidak melukai rambut Ling Xiao. Ini benar-benar mengejutkannya. Dalam pengejaran semacam ini, langkah ketujuh segera tercapai. Kau sangat kuat. Sungguh sangat kuat. Tapi bersembunyi saja tidak ada gunanya. Pada langkah ketujuh, tangan Ling Tai tiba-tiba berhenti dan kemudian membuat gerakan aneh. Saudara Feng, apa yang sedang dilakukan Ling Tiesho? Itulah teknik rahasia yang dikuasai oleh Ling Tai, serangan instan. Serangan instan? Ya, jurus ini bisa langsung meningkatkan kecepatanmu lebih dari 10 kali lipat. Jurus ini khusus digunakan untuk menghadapi lawan tipe kecepatan. Aku sudah pernah mempelajarinya sebelumnya dan hampir saja celaka karena jurus ini. Ling Xiao pasti akan celaka kali ini. Setelah Ling Feng selesai berbicara, dia tersenyum. Dia benar-benar ingin melihat Ling Xiao ditampar hingga jatuh ke tanah dengan telapak tangan. Serangan instan telapak tangan raksasa. Saat energi sejati dalam tubuh Ling Tiesho terkumpul hingga tingkat tertentu, seluruh tubuhnya tampak tiba-tiba melayang keluar. Karena kecepatannya sangat tinggi, seolah-olah itu terjadi dalam sekejap. Itulah mengapa disebut serangan instan. Tanpa sempat berpikir, Ling Xiao, yang merasakan ancaman besar itu, sekali lagi meningkatkan langkah Xiang Yun menjadi 6 langkah surga. Kecepatannya juga tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Dirindukan. Ya Tuhan, gerakan macam apa yang telah dipraktikkan Ling Xiao ini? Kecepatannya terlalu cepat. Apakah ini teknik gerakan tingkat lanjut? Serang lagi. Serangan instan dengan kekuatan 100%. Ling Tiesho tidak menyerah. Meskipun dia baru saja menggunakan serangan instan, dia hanya menggunakan 70% kekuatannya karena dia ingin melakukan serangan lanjutan. Namun karena ia tidak berhasil mengenai sasaran, ia menjadi marah dan menggunakan 10 kekuatannya. Ling Tiesho benar-benar kesal. Namun jika dia gagal melakukan serangan ini, energinya akan habis, dan dia harus dikalahkan secara pasif. Kurasa Ling Xiao sudah mencapai batas kemampuannya. Langkah ini adalah langkah ke-9. Seharusnya ini sudah cukup untuk menentukan pemenangnya. Langkah melayang di awan berubah menjadi naga. Ling Xiao bisa merasakan bahwa jika dia tidak terus meningkatkan kecepatan langkah awan melayang, dia pasti akan terkena serangan. Jadi, dia dengan tegas menggunakan teknik tubuh yang baru saja dia kuasai. Pada saat itu, dia tampak berubah menjadi naga, dan seluruh langit adalah samudranya. Dia sebenarnya dengan mudah menghindari serangan Ling Tiesho dengan gerakan yang hampir tak terlukiskan. Lalu dia berdiri tegak di tanah. Saat itu, tangan Ling Tai telah terkulai di tanah, terengah-engah dan tampak pucat. Langkah ke-10. Kau kalah. Meskipun Ling Xiao juga sangat kelelahan, kondisinya jauh lebih baik daripada Ling Tiesho.
Dia berjalan menghampiri Ling Tiesho, menepuk wajah Ling Tiesho dengan lembut dan berkata, peringkat keempat di aula elit tidak lebih dari itu. Kau? Mata Ling Tiesho dipenuhi amarah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya, dia masih terlalu tidak sabar. Jika dia tidak menggunakan metode rahasia, serangan instan, secara terus-menerus, dia tidak akan pernah seperti ini. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Jika kalah, ya kalah. Sejujurnya, jika Ling Tai bisa lebih tenang, akan sangat sulit bagi Ling Xiao untuk mengalahkannya kecuali dia menggunakan semua kemampuannya. Tapi siapa yang membiarkan Ling Tiesho mencoba mengalahkan Ling Xiao dengan satu pukulan? Ini disebut kematian jika kau tidak mencari kematian. Melihat pemandangan ini, banyak anggota keluarga Ling yang terkejut.